Shalom, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu memohon hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Imamat pasal 27 ayat 1 dan sampai 3, ya, ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang mengucapkan nazar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu, maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 sikal perak ditimbang menurut sikal kudus. Demikian firman Tuhan. Tema kita keseriusan dalam membayar nazar. Keseriusan dalam membayar nazar. Saudara, kita sudah tiba di pasal terakhir dari Imamat, kitab Imamat 27, itulah pasal terakhir yang membahas tentang nazar dan persembahan yang dikuduskan bagi Tuhan. Pasal ini mengajarkan bahwa ketika seseorang bernazar atau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, ia harus menepatinya dengan sungguh-sungguh. Tuhan memandang nazar sebagai sesuatu yang serius dan juga kudus. Pertama, nazar adalah janji yang harus ditepati. Apabila seorang mengucapkan nazar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu, tadi kita sudah baca ini dalam ayat yang kedua, maka di sana dikatakan bahwa seseorang yang bernazar haruslah sungguh-sungguh menepatinya. Dalam budaya Israel, seseorang bisa bernazar untuk menyerahkan dirinya atau miliknya kepada Tuhan. Jika ia ingin menebusnya kembali, ada harga tertentu yang harus dibayar. Ini menunjukkan bahwa nazar bukan sesuatu yang dibuat sembarangan atau asal-asalan, tetapi harus dihormati. Pernahkah kita berjanji kepada Tuhan dalam doa misalnya, Tuhan, jika Engkau menolongku, aku akan lebih setia beribadah. Namun setelah keadaan membaik, kita melupakan janji itu. Tuhan ingin kita menjadi orang yang setia, bukan hanya saat kita membutuhkan pertolongannya, tetapi dalam setiap waktu. Mari kita sungguh-sungguh setia menepati janji ataupun nazar kita. Kedua, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam ayat 10 dikatakan, janganlah ia menggantinya dan janganlah ia menukarnya, yang baik dengan yang buruk atau yang buruk dengan yang baik. Tetapi jikalau ia menukar juga seekor hewan dengan seekor hewan lain, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus. Jika seseorang mempersembahkan hewan sebagai nazar, hewan itu tidak boleh ditukar. Ini menunjukkan bahwa Tuhan menginginkan ketulusan atau tidak mau diperlakukan dengan sikap setengah-setengah atau mendua hati. Saat kita memberi persembahan kepada Tuhan, apakah kita memberi yang terbaik atau hanya yang tersisa? Nazar adalah bentuk penghormatan kepada Tuhan, dan kita harus melakukannya dengan sepenuh hati. Yang ketiga, dari pasal 27 kita belajar bahwa semua adalah milik Tuhan. Bagian terakhir ini menegaskan bahwa segala yang dipersembahkan kepada Tuhan itu kudus, termasuk di dalamnya persepuluhan. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Imamat 27 ayat 30. Persepuluhan adalah bagian yang harus diberikan kepada Tuhan sebagai bentuk pengakuan bahwa semua yang kita miliki berasal daripada Tuhan. Saudara, kesimpulannya bahwa nazar adalah janji yang harus ditepati. Tuhan ingin kita menjadi orang yang setia terhadap perkataan dan komitmen kita. Persembahan kepada Tuhan haruslah yang terbaik. Jangan memberi dengan setengah hati. Mari menghormati Tuhan dalam segala apa yang dipercayakannya kepada kita. Dan itu adalah tanda
bahwa kita mengakui Dia sebagai sumber segala berkat, sumber segala kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami sudah mengakhiri renungan dari kitab Imamat. Imamat 27 ini mengajarkan kami supaya kami tetap komitmen kepada janji, setia kepada apa yang kami sudah nasarkan. Tolong kami supaya kami mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak saja mempersembahkan apa yang ada pada kami, tapi terlebih kami mau mempersembahkan hidup kami untuk dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran, untuk memberitakan kabar baik, Injil keselamatan kepada semua orang. Pakai kami ya Tuhan, sesuai kehendak-Mu. Nyatakanlah belas kasihan-Mu, Engkau senantiasa menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.